Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di El-Laila Official, channel yang berkomitmen menjaga agar jamaah haji Indonesia tidak menjadi korban sistem. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena suara publik adalah kekuatan terbesar untuk mengawasi tata kelola haji Indonesia. Hari ini kita membedah penyataan Wamen Haji Dhanil Anzar Simanjuntak dalam rapat dengan Komisi 8 DPR. Videonya bukan sekadar informasi, tapi alarm bahaya untuk penyelenggaraan haji 2026. Kita mulai. Bapak Ibu sekalian, anggota yang saya hormati, izin Pak Abidin saya pelan-pelan supaya tidak terlalu cepat. Jadi pelan-pelan saja. Pak Abidin, pimpinan dan anggota semuanya, kami berhadapan dengan dua masalah penting. Dua masalah penting yang kami maksud adalah, satu itu cabang masalah penyelenggaraan yang banyak kita diskusikan di forum ini. Satu lagi cabang masalah institusionalisasi gitu. Jadi dua-duanya ini saling berkaitan. Jadi kalau institusionalisasi kami gagal akselerasi, maka penyelenggaraan itu jadi ancaman serius. Sahabat semuanya, di bagian awal Wamen mengakui dua masalah besar sekaligus. Yang pertama, masalah penyelenggaraan haji. Dan yang kedua, masalah institusionalisasi atau pembentukan kelembagaan Kementerian Haji. Pernyataan ini penting, artinya struktur kementerian belum siap, tapi Indonesia sudah bersiap menyelenggarakan haji 2026. Kalimat kunci yang sangat serius. Kalau institusionalisasi kami gagal akselerasi, penyelenggaraan menjadi ancaman serius. Artinya, risiko kegagalan penyelenggaraan haji 2026 berasal dari internal pemerintah sendiri. Publik perlu mendengar dan mengawasi ini. Nah, oleh sebab itu, tahap pertama ini sekaligus saya rangkum pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Jadi tahap pertama memang kami berusaha mengakselerasi institusionalisasi. Dan itu ternyata Bu Selly tidak mudah. Jadi saya pikir di birokrasi dengan Gus Irfan ini mudah gitu, karena kita pimpinan, kita bisa perintah segala macam. Tapi ternyata nggak semudah itu. Belum lagi tahapannya banyak sekali dan macam-macam. Dan alhamdulillah Komisi 8 cukup membantu terkait dengan itu. Jadi masalah institusionalisasi yang saya maksud, kantor kami saja kami masih harus berjibaku dengan itu. Maksudnya posisi kantornya Kementerian Haji itu masih jadi debat yang luar biasa. Sahabat semuanya, di sini Wamen mengakui hambatan yang sangat mendasar. Kantor Kementerian Haji sendiri masih diperdebatkan posisinya. Ini bukan masalah kecil. Ini soal basis operasional lembaga yang mengatur haji se-Indonesia. Kalau kantor kementeriannya saja belum final, maka kita harus jujur. Bagaimana sistem dan SOP nasional bisa solid? Bagaimana rentang kendali dari pusat ke daerah bisa efektif? Bagaimana jamaah dilindungi jika struktur belum sempurna? Yang dibutuhkan jamaah bukan kejar target birokrasi, tapi kepastian perlindungan. Udah ada perintah terang dari Menteri Sekretaris Negara, bisa juga jadi masalah di tataran operasional. Jadi kami masih berhadapan dengan urusan-urusan itu. Nah, kemudian termasuk mengakselerasi pada tingkatan vertikal. Tingkatan pusat kami besok kami akan lantik semua pejabat di tingkat pusat, eselon 2 sampai dengan eselon 4. Alhamdulillah kami dengar kabar hari ini dari Mensesnek bahwasannya eselon 1 kami sudah ditandatangani oleh Presiden. Artinya kalau besok kami sudah terima, berarti semua di tingkatan pusat kami akan lantik di hari Rabu besok sore. Nah, di tingkat vertikal rencana kami tanggal 28 di hari Jumat nanti. Nah, ini juga Bu Selly, Pak Abidin dan Bapak-Bapak sekalian, kami menghadapi masalah kami tidak punya waktu untuk melakukan assessment. Jadi akhirnya yang kami lakukan terus terang, misalnya kalau ada masukan misalnya dari berbagai pimpinan anggota DPR, Mas Dhanil di sini bermasalah, itu kami pahami betul, Bu.
misalnya kepala kantornya bermasalah, ada masalah dengan integritas, di sana juga bermasalah dengan integritas. Itu banyak dari dapil masing-masing. Sahabat semuanya, ini bagian paling sensitif, tapi sekaligus paling penting. Wamen menyampaikan secara terbuka bahwa tidak ada waktu melakukan asesmen pejabat. Pejabat dipilih bukan berdasarkan evaluasi integritas dan kinerja. Pertimbangannya adalah mengejar deadline penyelenggaraan haji. Kutipan kuncinya adalah, kalau ada masukan kepala kantor bermasalah, ada masalah integritas, kami pahami betul, tapi kami tidak punya waktu untuk asesmen. Ini berarti persoalan laporan integritas ditahan, pengelola wilayah tetap diangkat. Prioritas saat ini bukan integritas, tapi percepatan. Kalimat ini benar-benar harus menjadi perhatian publik karena menyentuh keamanan dan kenyamanan 221.000 jamaah haji. Tapi masalah yang kami hadapi adalah kalau kemudian kami melakukan assessment, kemudian kami ganti begitu, tadi ini turbulensi yang ketiga bisa. Makanya tahapan pertama di instansi vertikal, ibaratnya kami akhirnya bedol desa, Pak. Pada awal tahap ini untuk memastikan penyelenggaraan itu sukses, kita bedol desa. Jadi kabid kalau dia kemudian layak, artinya secara administrasi layak, secara administrasi kapasitas itu layak, ya sudah, dia akan jadi Kakanwil. Kasih juga begitu. Tapi yang tidak layak misalnya ada secara administrasi umur, kan umur ada yang dia tidak bisa jadi eselon 2. Akhirnya kami PLT kan, Pak. Kemudian ada debat, oh ini orang jelek segala macam. Sudahlah, itu sementara kami tutup mata kan atau PLT kan, Pak. Kenapa? Karena sekarang kepentingan kami adalah penyelenggaraan 2006 jalan dulu. Sahabat semuanya, Wamen mengakui strategi bedul desa, istilah untuk memindahkan orang secara massal ke banyak jabatan sekaligus agar sistem cepat terkendali saat penyelenggaraan haji. Masalahnya bukan mutasinya, mutasi wajar. Masalahnya adalah evaluasi integritas dan kinerja ditunda sampai musim haji selesai. Konsekuensi langsungnya, jamaah 2026 akan dilayani oleh struktur birokrasi yang belum teruji. Ada kemungkinan pejabat yang bermasalah tetap memegang kendali lapangan. Keluhan, miskomunikasi, dan kekacauan koordinasi rawan terjadi. Ini bukan asumsi, ini risiko yang sudah diakui Wamen sendiri. Kalau kemudian ini kami tidak bisa lakukan, nanti hambatannya termasuk sosialisasi yang Bapak Ibu kritik semuanya. Dan saya pahami itu jadi masalah kami. Karena salah satu misalnya tiba-tiba ada yang keluhkan di Jawa Barat, kami sudah ada MCU, kami sudah biovisa, kami sudah... Pertanyaannya siapa yang suruh MCU? Siapa yang suruh biovisa? Siapa yang nyuruh? Itu kan karena memang rentang komando di tingkat Kakanwil, rentang komando di tingkat kabupaten kota sampai dengan bawah itu bukan rentang komando kami. Makanya saat ini yang kami lakukan percepat rentang komando Kementerian Haji. Makanya ya sudah bedol desa dulu, Bu Seli. Nah makanya habis musim haji ini kami akan assessment ulang. Makanya ini mana layak, yang mana yang nggak layak ya kami sortir kira-kira begitu. Sahabat semuanya, di bagian terakhir, Wamen mengungkap rentang komando belum berada di tangan Kementerian Haji. Pejabat daerah saat ini dapat mengambil keputusan sendiri. Hal ini memicu fenomena seperti medical check-up tanpa instruksi, biovisa tanpa instruksi, kebijakan yang berbeda antar daerah. Ini menegaskan 3 kesimpulan. 1. Kementerian Haji belum memegang kendali penuh secara vertikal. 2. Keputusan teknis di lapangan masih acak dan tidak seragam. 3. Jamaah yang akan menanggung risikonya kalau koordinasi tidak kuat. Kesimpulan besarnya adalah pernyataan Wamen memberikan gambaran jujur bahwa struktur Kementerian Haji sedang dikebut, integritas pejabat belum sempat di-asesmen. Sistem komando belum stabil, namun penyelenggaraan haji tetap dikejar. Kalau publik diam, maka kegagalan sistem akan dibayar dengan keringat dan air mata jamaah. Masalah akan muncul
baru setelah jamaah berangkat. Karena itu, suara publik penting, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk melindungi jamaah Indonesia. Kalau sahabat semua sependapat bahwa jamaah harus menjadi prioritas tertinggi pemerintahan, tinggalkan komentar, sebarkan video ini, like dan subscribe channel El Leila Official. Karena di sini kita percaya, mengawasi pemerintah bukan tindakan permusuhan, tapi bentuk tanggung jawab untuk menyelamatkan jamaah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.